bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan. Perlu saya bacakan? Hah? Ini udah bagus ini. Ini sudah dibikin nih pidato. Gue baca ya. Hah? Saran saya, Bapak ini udah diem aja, nggak usah pidato. Karena apa? Pidato Bapak itu sama seperti Jokowi, nggak bermutu. Yang ada ntar rakyatnya disuruh kabur. Kalau semua rakyatnya kabur, terus Bapak mau memimpin siapa? Ingat dulu Bapak pengen banget jadi presiden, giliran jadi presiden kayak gini selalu mengecewakan rakyat. Selamat Hari Buruh. Aduh, presiden mau pidato lagi. Biasanya sih IQ warga langsung turun 7. Prediksi kata-kata yang diucap tuh: rakyat sebanyak 207 kali, MBG 674 kali, kemiskinan 215 kali, kekuatan asing 12.607. Udah bagus ini. Ternyata rakyat juga udah mulai bosan, udah mulai muak sama pidatonya ya. Ya bukannya apa-apa sih Pak, tapi gini ya, terkadang rakyat disuguhi dengan pidato yang mempesona, yang dengan omongan yang bagus, pembawaan yang bagus, materi yang bagus, itu aja bisa bosan. Apalagi bukannya saya ingin mengatakan pidato Bapak itu aneh, enggak. Mungkin pidato Bapak itu melebihi batas kapasitas otak manusia. Jadi itu para manusia-manusia itu nggak bisa nangkap pidato Bapak itu loh. Terlalu canggih, terlalu keren, terlalu modern pidato Anda itu Pak. Jadi mending saran saya stop pidato Pak, mending bekerja dengan benar. Ingat Pak, rupiah udah melemah, udah lebih dari 17.000. Kalau Anda cuma pidato mulu, bisa-bisa hancur negara kita ini Pak. Presiden Prabowo sudah semangat, siapkan pidato matang di My Day. Tapi ketika nanya ke para buruh, langsung kompak bilang gak usah. Dia sempat ngotot, ini udah bagus nih. Tapi para buruh tetap gak mau. Nah, bukan hanya MBG yang ditolak para buruh ketika perayaan May Day kemarin, tapi pidato Prabowo pun ditolak juga oleh para buruh. Ini artinya para buruh tidak butuh pidato kosong atau pidato omon-omon. Presiden Prabowo seperti dipermalukan di depan publik. Dalam pidato di hadapan kaum buruh pada 1 Mei 2026 di lapangan Monas, Jakarta, dia mengharapkan dukungan kaum buruh atas program-programnya sampai gelontorkan bansos seusai perayaan 1 Mei. Namun di luar dugaan ketika dia bertanya kepada kaum buruh, justru buruh menolaknya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Buruh dengan serempak menjawab, tidak. Mestinya Pak Presiden itu malu. Padahal acara ini telah dipersiapkan oleh pimpinan buruh yang mengarahkan dukungannya untuk Prabowo. Ini bukti telak. Rakyat menolak program Prabowo yang telah korbankan banyak siswa karena keracunan MBG, serta korbankan pasien BPJS maupun korban pelanggaran HAM berat. Rakyat di desa yang harus dipotong anggarannya hanya untuk ambisi program sang Prabowo.
Sayangnya Pak Prabowo tidak menanyakan apakah saya bermanfaat atau tidak. Buruh tentu akan menjawab tidak. Nah, sementara itu kelompok buruh marah. Sementara itu kelompok buruh merah yang konsisten berjuang untuk perbaikan nasib kaum buruh menggelar aksi di depan gedung DPR RI dengan tuntutan tolak militerisme, tegakkan hukum dan HAM, lawan kapitalisme, lawan imperialisme, dan tuntut pendidikan gratis serta upah buruh yang layak. Presiden Prabowo dibuat ketar-ketir oleh ribuan buruh saat pidato pada Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei. Dalam pidatonya, Prabowo secara langsung melontarkan pertanyaan kepada ribuan buruh terkait program MBG, program andalannya. Dia bertanya apakah MBG bermanfaat atau tidak. Namun, jawaban buruh di luar ekspektasi. Mereka justru kompak menjawab tidak. Nah, meski dijawab tidak, Presiden Prabowo dalam pidatonya tetap menegaskan bahwa MBG memiliki manfaat besar terutama untuk meningkatkan gizi anak-anak, membantu pertumbuhan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dia juga menyebut bahwa program MBG dapat menciptakan perputaran ekonomi mulai dari petani hingga pedagang bahan pangan. Program MBG aja mengecewakan, banyak orang keracunan dan Bapak nggak pernah menjenguk satupun orang-orang yang keracunan itu. Ayolah Pak, jadilah presiden yang benar. Dulu aku mendukung Bapak 2019, untungnya nggak jadi. Kalau jadi aku akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Alhamdulillah tahun kemarin kami nggak milih Bapak ya. Kami milih Anies Baswedan. Meskipun nggak jadi, Pak Anies lebih bermanfaat. Sampai sekarang Pak Anies bikin jembatan, berapa puluh jembatan, berapa ratus jembatan yang dibangun oleh orang-orang humanis. Lebih bermanfaat yang nggak jadi presiden daripada yang jadi ya. Nah, sekarang Bapak bukannya memotivasi kami sebagai rakyat, Bapak hanya menyalahkan kami, nyinyir tentang kami. Tentang kami rakyat. Ya wajar dong kalau kami komplain, wajar dong kami kalau mengkritik. Karena kan Bapak itu presiden kami. Kalau bukan presiden nggak bakalan kami mengkritik Bapak. Seharusnya kritik untuk membangun agar Indonesia lebih baik lagi gitu Pak. Kalau emang nggak mampu jadi presiden, nggak usah lah ngeyel, udah fokus ibadah. Kan kita semua hanya menunggu mati Pak. Kapan akan meninggal, kira-kira udah siapkah bekal ibadah kita? Gitu aja Pak, nggak usah ribet sama dunia, nggak bakalan dibawa di akhirat nanti. Itu aja. Ya, setelah video kemarin ya, ketika Pak Prabowo menanyakan soal MBG lalu dijawab tidak. Nah, lalu ada lagi yang ini nih, ya ketika katanya, ini udah ada pidato yang bagus nih, gue bacain nggak ya? Gue bacain ya, lalu dijawab tidak. Nah, begini ya, bukan lagi soal tata bahasa ya, kita udah sering lah membahas soal ini, gimana presiden ngomong gue seperti ini gitu. Bayangkan ini dilihat oleh anak-anak gitu ya. Karena dulu zaman SD ya, ketika saya masih kecil tuh, begitu ada pidato presiden tuh kita nyimak kata demi kata gitu. Kita kagum ya, karena kita merasa bahwa presiden itu sosok yang harus diteladani, sosok yang punya wibawa, punya karisma. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Ya benar-benar gak nyangka bakal punya presiden kayak gini. Dan ini kan menandakan bahwa begitu rendahnya kredibilitas seorang presiden di mata masyarakatnya sekarang ini. Ya bahkan pidato presiden pun yang katanya resmi dan bagus ini pun dianggap
ya yaping aja gitu, dianggap ocehan-ocehan yang nggak jelas oleh masyarakatnya. Ya karena begitu banyaknya pidato-pidato presiden yang memang nggak ada kualitasnya dan nggak ada isinya gitu. Ya gitulah. Oh ya, ngomong-ngomong, Hari Pendidikan Nasional ini nggak ada Hardiknas Fiesta ya.